Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, semua aktivitas kita hari ini berjalan terus karena satu, karena salib Kristus. Karena salib Kristus membuat hari ini kita berkumpul juga. Membuat ibadah setiap minggu berjalan. Membuat home cell berjalan. Membuat menara doa berjalan. Membuat sekolah minggu berjalan. Membuat kita beraktivitas membaca Alkitab. Bahkan membuat kita bekerja setiap hari. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena salib Tuhan. Kita punya hope, kita punya pengharapan yang luar biasa. Dan hari ini saya mau menyampaikan sebuah topik yang luar biasa. Siapa lagi jika bukan kamu yang memberitakan Injil? Siapa lagi jika bukan aku yang memberitakan Injil? Siapa lagi yang memberitakan salib Kristus selain saya dan saudara-saudara sekalian? Siapa lagi yang dapat memberitakan Injil selain kita yang sudah mengenal dan menerima keselamatan? Saya yakin Bapak Ibu hari ini ada di sini karena sudah menerima anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah panggil kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau one day atau yang lalu kita sudah berbuat banyak kebaikan, ya seperti Ibu Jenny tadi katakan, semua karena anugerah Tuhan. Kita dapat melakukan kebaikan pun bukan kehebatan kita, anugerah Tuhan. Kita dapat berbuat baik. Siapa lagi yang dapat memberitakan Injil selain kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, bisa lambaikan tangan? Lebih tinggi lagi, 100% mengalami kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa lagi yang dapat memberitakan salib Kristus selain kita yang sudah mengalami pembebasan dan pemulihan, yang mendapatkan kelepasan? Siapa lagi? Apakah kita menanti orang lain yang memberitakan? Selain kita, siapa lagi? Siapakah lagi yang dapat memberitakan salib Kristus kepada anak-anak kita? Kita tunggu dunia, kita tunggu Facebook, Instagram memuridkan anak kita. Kita tunggu mudah-mudahan dia punya teman yang bisa bersaksi. Kita tunggu guru sekolah atau guru di sekolah memberitakan Injil buat anak kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Yang diberikan kepercayaan untuk mendidik anak cucu kita. Siapa lagi yang memberitakan Injil kepada orang tua kita? Hari ini mungkin banyak anak-anak yang atau bapak ibu yang masih punya orang tua yang bahkan belum kenal Tuhan atau belum pernah ke gereja. Siapa lagi kalau bukan kita? Apakah kita berdoa, Tuhan tolong kirim orang untuk memberitakan Injil kepada dia? Sementara kita yang sudah tahu kebenaran. Kita yang sudah tahu salib Kristus. Siapa lagi yang bisa memberitakan Injil kepada orang tua kita? Siapa lagi yang bisa memberitakan Injil kepada teman-teman atau pasangan kita? Atau suami atau istri? Orang yang paling dekat dengan dia adalah kita. Suaminya atau istrinya. Yang setiap hari satu kamar. Siapa lagi yang bisa memberitakan kasih Yesus selain kita yang sudah kenal salib Kristus, yang sudah pernah mengalami keselamatan, yang sudah mengalami anugerah Tuhan? Apakah kita dengan sengaja membiarkan akhir kehidupan mereka tanpa mengenal salib Kristus? Apakah kita dengan nyaman dan damai sejahtera membiarkan sampai akhir kehidupan anak-anak kita tanpa dia mengenal Kristus? Karena kita sungkan, karena kita nggak enak, karena kita segan, atau karena kita malas, karena kita nggak mau dia komplain. Apakah kita dengan sengaja membiarkan orang yang ada di sekeliling kita mengakhiri kehidupannya tanpa mengenal Kristus?
Apakah kita bisa tenang damai bahkan setiap minggu ibadah tanpa memberitakan Injil kepada orang lain yang dekat dengan kita, yang kita kasihi? Siapa lagi jika bukan kamu yang memberitakan Injil, yang sudah kenal Yesus lebih dahulu? Apakah kita juga berdoa, Tuhan mudah-mudahan hatinya berubah. Tuhan mudah-mudahan dia bertobat. Tuhan mudah-mudahan dia bisa terima Yesus. Alkitab jelas berkata, bagaimana dia bisa berubah kalau tidak ada yang memberitakan Injil Kristus? Bagaimana manusia bisa berubah dan bisa bertobat dan mengenal Yesus kalau tidak ada yang dapat memberitakan Injil? Kalau kita mau mengubah masa depan orang yang kita kasihi, perkenalkan salib Kristus. Yang paling utama, kebaikan yang bisa kita lakukan untuk siapapun orang yang bersama dengan kita atau dekat dengan kita, bukan pemberian apapun, tapi kesaksian hidupmu. Bagaimana engkau dijamah Tuhan, bagaimana engkau mengalami Tuhan, bagaimana engkau dilepaskan oleh Tuhan. Engkau mungkin sulit memberitakan Injil supaya dia percaya Yesus, tapi at least kita semua bisa memberikan kesaksian kehidupan kita. Tidak ada larangan di Indonesia. Kamu tidak boleh bersaksi kebaikan Tuhan. Kamu nggak boleh bersaksi waktu kamu disembuhkan. Kamu nggak boleh bersaksi ketika kamu ditolong Tuhan. Tidak ada larangan. Kalau di negeri lain, di Malaysia ada larangan menginjil. Tapi tidak ada larangan menciptakan kebaikan Tuhan. Aduh, saya ditolong Tuhan. Waktu saya doa, Tuhan jawab doa saya. Waktu saya mencari Tuhan, Tuhan pimpin saya melepaskan dari segala hutang piutang saya. Waktu saya punya anak, punya sakit, saya berdoa anak saya disembuhkan. Cerita nggak ada larangan, tidak ada larangan hukum kita akan dipidanakan karena menceritakan kebaikan Tuhan. Apa itu beritakan Injil, Bapak Ibu? Apa itu beritakan Injil? Sebelum saya lanjut, saya mau ingatkan, Bapak Ibu hari ini ada di sini karena ada salib Kristus. Salib Kristus adalah pemberitaan Injil buat kita semua. Jadi, apa itu beritaan Injil? Menyampaikan kabar baik. Memberitakan Injil dan menyampaikan kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Hidup kekal, janji-janji ke depan, dan mengajak manusia untuk percaya dan hidup sesuai ajaran Injil. Saya mau tekankan kata berita baik. Berita baik adalah berita yang ditunggu-tunggu. Berita yang sangat dinanti-nantikan. Itu yang namanya berita baik. Kabar baik. Bapak Ibu coba sapa kiri kanan. Bapak Ibu katakan begini, kabar baik. Dalam kesulitan kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Sampaikan pada kiri kanan. Kabar baik. Dalam kesulitan kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Itu berita baik. Jangan berita baiknya, bensin naik, dolar naik, gaji lu naik gak? Gaji lu gak pernah naik. Lu tahu gak tuh demo banyak tuh kemarin? Apa? Itu Pertalite dioplos jadi Pertamax. Wah, heboh ya. Coba ngomong lagi kepada kiri kanan. Kabar baik. Kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Itu kabar baik. Jadi Injil adalah suatu kabar baik untuk kehidupan sesama kita. Kalau kita lihat dalam Roma 10 ayat
15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan kita yang membawa kabar baik kepada orang lain. Kepada keluarga kita. Saya salah satu berita baik yang saya pernah alami yang mengubahkan kehidupan saya. Ketika dari Polda telepon saya, ini berita baik yang mengubahkan kehidupan saya. Pak Daniel, kasus Pak Daniel akan dihentikan. Wah, saya langsung bersujud, menangis. Saya bilang, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Sudah setahun saya mengalami intimidasi yang kuat. Saya berdoa semua keluarga. Ya, sampai saya dipidanakan, dilaporkan oleh tetangga. Ya, saya mengalami intimidasi. Dan waktu saya dengar kabar baik itu, Pak, kasusnya tidak terbukti, Bapak akan ditutup. Wah, saya bilang, saya ajak anak-anak saya berdoa sama Tuhan. Saya ajak istri saya berdoa. Yuk kita ucap syukur sama Tuhan. Apa yang kita doakan Tuhan jawab. Tuhan tidak tuli. Dia mendengar doa kita. Dari situ hati saya tidak tahan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Atas anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Yang membuat saya hari itu berbalik dari kehidupan saya yang tidak fokus sama Tuhan. Dan di situ mulai titik awal saya mulai melihat kembali panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya untuk hidup. Membawa kabar baik kepada banyak orang. Karena saya mengalami perubahan ketika mendapat kabar baik yang luar biasa. Udah berkali-kali saya dipanggil Polda, interogasi, ditanya begini-begini. Karena dalam kasus sengketa tanah saya dianggap mengambil tanah tetangga. Dipermasalahkan, dipersulit, dan tetangga saya juga kombes. Tetangga saya aja kombes dari markas besar. Ya, kombes di Aceh. Jadi warga semua takut sama dia. Wah, dia jadi kayak penguasa di situ. Ya, jadi waktu itu jadi konflik, sengket, problem. Sampai saya akhirnya datang pada Tuhan lebih sungguh lagi. Dan saya dapat berita baik yang luar biasa pada saat itu. Dan setelah itu ada berita baik lagi. Ada berita baik lagi. Terus saya mengalami berita baik Tuhan. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Karena ada berita baik. Berita baik yang mengubahkan kehidupan saya. Saya memutuskan untuk melayani Tuhan terus. Sampai saya mati tetap setia melayani Tuhan. Dia tidak akan kompromi Bapak Ibu sekalian. Ternyata Bapak Ibu, berita baik itu artinya kehadiran juga. Berita baik itu juga bisa membawa, artinya membawa kabar baik itu bisa juga melakukan kunjungan-kunjungan Bapak Ibu. Pembawa kabar baik itu melakukan kunjungan juga sebuah kabar baik. Ketika kita datang pada teman yang sakit, ya, saya kemarin beberapa kali datang ke rumah sakit dan ke rumah tante saya. Ya, Ibu Susan dulu jemaat di sini, saya kunjungan ke rumahnya. Saya sekali datang dengan Pak Dani Setiawan, dengan Pak Nyukcing, dengan Ibu Jenny. Kemarin juga saya mampir ke rumah sakit. Jadi ada akan dioperasi dan puji Tuhan operasinya sudah berhasil dengan baik. Tapi waktu saya datang dia begitu gembira, dia begitu senang, dia begitu sukacita. Ternyata berita baik itu bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Waktu kita berkunjung ke orang sakit, itu hatinya terhibur Bapak Ibu. Hatinya gembira ketika mendapat kunjungan dari kita. Dan saya tahu Yesus pun, ternyata dalam kehidupan Yesus setelah saya pelajari, itu setiap hari melakukan kunjungan. Kunjungan ke rumah orang yang menderita, kunjungan ke orang sakit, bahkan kunjungan ke pesta nikah Pak.
Kunjungan ke kondangan juga itu bagian dari memberitakan kebaikan. Berita baik, saya paling kadang males Pak kondangan Pak. Ya. Enaknya makan sama keluarga di restoran, kalau kondangan rame, musiknya kenceng, mau ngobrol susah. Tapi Yesus pun datang ke pesta nikah. Waktu saya ke Israel, ada tempat di mana Yesus datang kunjungan ke pesta pernikahan dan dia melakukan mujizat, air menjadi anggur. Dan kita diberkati ulang, secara simbolis diberkati ulang untuk mengadakan, dikuduskan di tempat di mana Yesus pertama kali mengadakan mujizat di pernikahan di Kana. Jadi dia melakukan kunjungan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika dia menyembuhkan ibu mertua Petrus yang demam, dia datang ke rumah. Ya, jadi membawa kabar baik bukan sekedar memberitakan Injil atau kesaksian. Kehadiran kita ke tempat orang yang menderita, itu sudah bagian dari penginjilan. Itu sudah bagian dari penginjilan. Yesus datang ke tempat ibu mertua Petrus. Yesus datang di pernikahan, itu melakukan mujizat, air menjadi anggur. Yesus datang ke tempat orang berdosa yang namanya Sakyus. Apa Yesus bilang? Hei Sakyus, bertobat kamu. Tidak. Hei Sakyus, terima aku sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak. Apa Yesus katakan pertama kali? Hai Sakyus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Itu artinya apa? Berkunjung Pak. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Menyelamatkan manusia kan? Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia kan? Untuk bisa menyelamatkan manusia dia mesti memberitakan Injil kan? Tapi waktu dia mau memberitakan Injil, dia nggak langsung beritakan Injil, percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Enggak. Kunjungan Pak. Kunjungan. Sakyus orang berdosa, dia mau menyapa. Dia mau menyapa orang berdosa. Dia mau datang ke rumah Sakyus. Dia mau makan bersama Sakyus, fellowship. Jadi kunjungan, makan bersama di home cell itu bagian dari penginjilan Pak. Rumah yang dikunjungi dia senang, atau makanannya sama-sama dia fellowship. Itu bagian dari penginjilan. Bapak Ibu jangan sungkan untuk mengadakan fellowship ke mana, ke teman. Tapi Bapak Ibu bisa janjian untuk bawa makanan sama-sama. Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Ya. Dia bangkitkan anak muda itu. Yesus juga makan bersama banyak dengan kalangan masyarakat. Pemungut cukai, orang Farisi. Semua dia nggak pandang bulu. Mau yang tua, kaya, miskin, sedang, no kompromi. Mau yang jemaat yang paling kaya, mau jemaat yang paling miskin, yang tinggal di kolong peluit. Di petak 9, yang rumahnya siap digusur, yang di X. Waktu saya kunjungan, saya bilang, Ibu rumahnya di X. Iya Pak, ini tandanya mau digusur. Kalau zaman dulu kan, percikan darah domba. Terhindar dari maut kan. Ini malah akan datang maut. Artinya, nggak lama lagi digusur. Kapan digusurnya? Habis lebaran Pak. Jadi udah ada yang digusur. Sebagian udah digusur. Salah satu yang udah digusur waktu itu saya kunjungan kemarin. Dengan tim benikasi. Bapak-bapak yang tinggal di satu atap yang udah gak ada pintunya, gak ada temboknya. Cuma ada atap doang. Dan bapak itu lumpuh pakai kursi roda. Gak bisa jalan udah 5 tahun. Dengan kedatangan kita,
Bapak itu bisu, tapi ada sesuatu pengharapan ketika kita datang. Membawa kabar baik. Kita bilang, Pak, kita doain hari ini. Tapi hari Minggu Bapak kita undang ke gereja. Ternyata minggu lalu dia datang. Dijemput pakai kursi roda dengan istrinya. Kita doakan dia. Dan waktu kita doakan, kita pakai ilmu yang diajarkan oleh Pastor William Lau. Bukan mendoakan supaya dia sembuh, tetapi menyembuhkan orang sakit. Bukan mendoakan orang sakit. Kita pakai otoritas raja. Kita tengking, sakit penyakit keluar. Mungkin dulu kita kan kalau doa, Tuhan tolong sembuhkan dia. Tuhan jamah dia. Terus gak sembuh kan? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Tuhan. Kan kita minta tolong Tuhan. Kalau gak sembuh yang salah, Tuhan. Doanya dirubah. Kita bukan minta tolong Tuhan lagi. Tapi kita perintahkan sakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang kalau tidak salah sudah 6 tahun, 7 tahun. Didoain sama pendetanya. Tuhan jamah dia sembuh, Tuhan jamah dia sembuh. Gak sembuh-sembuh. Tapi begitu pakai otoritas raja. Diperintahkan dalam nama Yesus, penyakit keluar. Langsung sembuh. Karena Alkitabiah. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, nih menyimpang dikit yang mengenai kesembuhan jadi ini. Tuhan Yesus berkata kepada gunung untuk pindah, maka gunung tak pindah. Berkata, speak. Speak to your problem. Speak to your enemy. Berkata kepada musuhmu, berkata kepada mountain, pada gunung. Di dalam kitab Yeskiel berkata kepada tulang kering, hai tulang kering hidup dan bangkit, maka tulang itu bangkit. Yosua berkata kepada matahari, hai matahari, stop. Matahari stop. Jadi otoritas itu mesti digunakan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Yesus pun melakukan kunjungan-kunjungan. Dia juga menghibur Marta dan Maria setelah kematian Lazarus. Dia datang menghibur. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya kalau kita bukan sekedar pengajaran, tetapi kehadiran kita. Hadir bersama dengan anak-anak kita. Ada orang yang gak ada waktu bersama dengan anaknya karena terlalu sibuk. Hadir di tengah keluarga. Coba ajak keluarga kita. At least seminggu 2 kali. Kumpul sama-sama. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi? Tadi saya tanya, berapa banyak yang sudah terima kebaikan Tuhan? Berapa banyak yang sudah terima anugerah Tuhan? Semua angkat tangan. Nah kita yang sudah terima anugerah Tuhan, ada tetangga kita, ada keluarga kita yang belum terima anugerah Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita tunggu orang lain. Jadi kehadiran merupakan bagian dari penginjilan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam Roma 10 ayat 13. Barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita mau orang lain diselamatkan. Keluarga kita diselamatkan. Ajar dia untuk kenal Tuhan. Lihat ayat 14 berkata begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya pada dia? Bagaimana orang lain bisa berseru pada Tuhan kalau dia nggak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Jadi mereka mesti dengar dulu. Papi ditolong Tuhan. Papi berdoa dan Tuhan jawab, papi. Ceritakan pada anak kita. Di kantor papi ada masalah. Papi bergumul sekali. Tapi akhirnya Tuhan jawab doa papi. Ceritakan. Biar anak kita dengar. Jelas ayat dibilang,
bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Jadi mesti dengar. Bapak Ibu, gak cukup cuma doa saja. Untuk lingkaran kita, why not kita ambil satu langkah lebih maju? Satu langkah. Bukan cuma Tuhan doakan, Tuhan tolong supaya mami saya bertobat, Tuhan tolong supaya papi saya bertobat, Tuhan tolong supaya anjing saya bertobat. Oh, anjing enggak ya Bapak Ibu ya? Tuhan tolong supaya suami saya bertobat. Iya betul supaya dia bertobat. Tapi coba cerita dong. Pak, aduh kayaknya tadi di gereja mami rasa damai banget Pak. Nggak usah langsung tembak. Papa mau percaya Yesus nggak? Kalau nggak percaya Yesus, Bapak nggak selamat loh. Nggak usah tembak seperti itu. Cerita Pak. Mami tadi ke gereja, pendetanya lucu. Ceritanya begini Pak. Dia kesaksian begini. Dia ditolong Tuhan. Dia tadinya penjahat lupa. Dia tadinya pembunuh Pak. Dia masuk koran Pak karena dia membunuh. Tapi dia mengalami sebuah peristiwa Pak. Sampai akhirnya dia selamat. Kan gak langsung ke dianya, ke suami kita. Menginjil langsung suami. Tapi ceritain. Dan pendeta itu Pak luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Pak tadi di gereja ada yang kesaksian Pak. Dia sakit kanker. Ditumpangin tangan dia sembuh Pak. Jadi cerita kehidupan. Nah kalau kita nggak cerita kehidupan, bagaimana dia bisa mendengar tentang dia? Dan ayat ini berkata, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? So kita mesti speak apa? Kita mesti pakai lidah kita. Ada orang bilang silent is gold. Diam adalah emas. Tapi dalam hal ini diam bukan emas Pak. Diam itu tidak membuat Yesus dikenal. Diam itu tidak membuat Yesus menjadi orang mencari dia dan berseru pada dia. Bapak Ibu mesti speak. Berani memperkatakan sebuah kebenaran. Jangan takut, nanti takut A, takut B, takut C. Tapi kita bisa dengan bersaksi kehidupan kita, bersaksi kehidupan orang lain. Saudara, apakah memberitakan Injil keharusan? Keharusan apa enggak? Keharusan, Rick? Bapak Ibu, memberitakan Injil keharusan apa tidak? Keharusan. Sekali lagi pertanyaan saya, memberitakan Injil keharusan apa tidak? Kompak sama-sama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baru 70%. Sekali lagi saya tanya, memberitakan Injil keharusan apa tidak? Baru 75%. Belum semua. Kalau semua Pak, ini kaget bisa saya, kenceng banget. Sekali lagi, memberitakan Injil keharusan apa tidak? Baru 85%. Ini terakhir deh ya. Terakhir ini. Ini mesti ada, kalau memang keharusan, berani ngomong keharusan. Tapi kalau nggak yakin, jangan ngomong. Ya, sekali lagi, memberitakan Injil keharusan atau bukan? Baru 95%. Ini terakhir Bapak Ibu. Sekali lagi terakhir. Ini saya nggak ulang lagi ya. Semua ya, yang berani, yang yakin keharusan jawab. Memberitakan Injil keharusan atau bukan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan bagiku
untuk memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Cilaka aku. Jawanya apa, Pak? Ciloko. Aku jawabnya apa? Aku ya. Ciloko aku. Katakan kiri kanan, ciloko aku. Jadi memberitakan Injil bukan pilihan, bukan kalau saya suka saya rela, makanya disebut suka rela. Tapi memberitakan Injil adalah keharusan. Cilaka dalam hal apa? Kan dikatakan cilakalah aku. Cilaka dalam hal apa? Cilaka yang pertama, kehilangan kesempatan untuk menyentuh orang lain, orang yang dekat sama kita. Untuk membawa dia dalam kehidupan yang kekal. Cilaka itu yang membuat sekeliling kita hari ini tidak kenal Tuhan. Bisa suami, istri, bisa orang tua, bisa anak. Cilaka yang kedua, saya tidak membuktikan identitas saya sebagai pengikut Kristus. Saya hanya membuktikan bahwa saya hanya penonton dan bukan pelaku. Saya hanya membuktikan bahwa saya hanya penikmat tetapi bukan penopang. Saya hanya membuktikan bahwa saya hanya pengunjung, bukan murid Yesus. Cilokolah aku, karena identitasku jadi gak jelas. Siapa aku? My identity adalah murid Yesus. Yang harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ciloko yang ketiga, saya kehilangan kepuasan dan sukacita sejati. Banyak orang bilang, Pak, damai banget Pak. Ketika saya bisa kesaksian sama orang itu, aduh saya sukacita banget. Saya rasa timbul Pak, kasih mula-mula saya mulai muncul lagi Pak. Ketika saya beritakan kasih Yesus pada orang lain. Ketika kita memberi pada orang miskin, aduh hati sukacita. Justru waktu saya memberi Pak, kok hati saya damai sejahtera ya? Seperti ada damai, ada kasih yang begitu kuat ketika saya menabur Pak. Menabur kata-kata yang positif. Menabur dalam bentuk uang. Saya enggak pernah ngalamin damai sejahtera ketika saya menabur. Karena Tuhan berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Ciloko yang ketiga, kita kehilangan kepuasan dan sukacita sejati. Ciloko yang keempat, hati nurani terusik Pak. Hati nurani terusik. Tuhan kan baik sama saya. Saya hari ini ada karena ada orang lain yang ajak saya ke gereja. Saya hari ini ada karena ada papa saya ajak ke gereja dari kecil. Saya hari ini ada karena papa saya ke gereja. Dari kecil saya udah diajak ke gereja. Saya hari ini ada karena teman saya bawa ke gereja. Artinya hati saya terusik. Hidup jadi nggak enak begitu. Mengapa memberitakan Injil adalah keharusan? Mengapa memberitakan Injil adalah keharusan? Coba bertanya pada diri sendiri. Menurut saudara, apakah saudara pun mau diselamatkan?
Dan apakah itu sebuah keharusan Bapak Ibu diselamatkan? Tanya pada diri sendiri. Apakah Bapak Ibu mau diselamatkan? Mau diselamatkan? Angkat tangan yang mau diselamatkan. Pertanyaan kedua, apakah itu keharusan Bapak Ibu diselamatkan? Ada yang bilang gak keharusan? Oh, saya gak harus diselamatkan, Pak. Gak apa-apa. Saya mau dekat sama penyanyi rock and roll, Pak. Kalau udah mati nanti, Pak. Tidak ada, Pak. Bapak Ibu pasti akan jawab, yes, Pak. Saya harus diselamatkan. Gak ada yang mudah-mudahan atau saya gak harus diselamatkan. Buktinya apa Bapak Ibu mau diselamatkan? Buktinya hari ini datang ke gereja. Kalau bagi Bapak Ibu, gak perlu diselamatkan, saya yakin gak akan ke gereja. Buat apa dengar firman Tuhan? Buat apa nyanyi-nyanyi memuji Tuhan? Buat apa kumpul-kumpul? Gak ada guna. Tapi Bapak Ibu saya lihat datang ke gereja, karena memang Bapak Ibu mau diselamatkan. Dan itu harus diselamatkan, gak ada kompromi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa menilai bahwa saya harus diselamatkan, tidak ada kompromi, maka orang lain pun harus diselamatkan. Anak-anak kita pun harus diselamatkan, keluarga kita pun harus diselamatkan, teman kita pun harus diselamatkan. Siapa lagi kalau bukan kita? Mau tunggu orang lain memberitakan pada dia? Kalau ada, kalau nggak ada, pertanyaannya, apakah tanpa Injil seorang dapat masuk surga? Apakah tanpa Injil orang bisa masuk surga? Bisa nggak? Tidak. Tanpa Injil, siapapun tidak bisa masuk surga. Jadi Injil kalau tidak, maka sudah pasti orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita senang, sekalipun dia baik, sekalipun dia oke orangnya, tapi kalau tidak mendengar Injil, dia tidak bisa diselamatkan. Karena tidak ada cara lain. Dalam Alkitab dikatakan selama masih siang mari kita bekerja. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Tadi digambarkan dari pagi, malam itu tanda kegelapan, kejahatan. Dunia semakin hari semakin gelap, semakin jahat. Ada satu titik kita sulit untuk memberitakan Injil. Ada satu waktu kita sulit untuk memberikan kesaksian. Ada satu waktu semakin sulit, semakin sulit. Kalau kita beritakan sepertinya ada mental, sepertinya sulit sekali. Dan itu mulai terlihat belakangan ini Bapak Ibu. Di abad 21, 20 ini. Sudah mulai ada pengalih-pengalih ke depan. Ada tsunami pertama sosial media, tsunami kedua gender ideologi movement, tsunami ketiga kebangkitan AI. Nanti saya kasih lihat. Tsunami 1, 2, 3 itu bisa memperhambat juga beritakan Injil. Tapi juga bisa mempercepat pemberitaan Injil seperti sosial media. Tapi menghambatnya jauh lebih besar. Jadi kalau kita lihat ada satu gereja itu jiwanya bertambah, gereja ini jiwa bertambah. Setelah diteliti jemaatnya itu bukan dari jiwa baru Pak, yang baru bertobat. 95% gereja jiwanya bertambah, itu pindahan dari gereja lain. Jadi tingkat pertobatan untuk keselamatan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sangat kecil sekali. Kenapa? Karena nggak ada penginjilan. Orang makin sulit dan makin menghindar dari yang namanya penginjilan.
Bahkan banyak gereja yang hari ini semakin lama jumlahnya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Secara total jumlah kehadiran di gereja terus mengalami penurunan-penurunan. Berarti nggak ada penambahan, pengurangan banyak. Why? Karena pemberitaan Injil. Semakin hari manusia sudah semakin sibuk dengan kesibukannya. Seorang bernama, seorang ahli, ternyata dia namanya Tristan Harris. Dia seorang ahli yang bekerja di Google. Sudah tahu Google kan? Mau cari apa-apa, ada di Google. Dia ahli desain etisis Google. Tugas dia adalah memikirkan bagaimana caranya agar orang yang masuk ke internet itu akan menjadi dicuci otaknya, digarap sedemikian rupa, supaya dia bisa bertindak dan berpikir sesuai yang Google mau. Kalau dia suka browsing barang A, Google tahu, oh dia hobinya olahraga. Dia suka browsing B, Google tahu, oh dia sukanya B. Semua ada histori jejak dan algoritma. Sehingga di sosial media, di Facebook, Instagram, setiap kali dia buka, akan keluar hobi-hobi dia. Promosi, iklan, berita-berita, semua yang terkonek dengan apa yang dia suka. Tanpa kita sadar, kebiasaan kita diteliti. Untuk membuat fokus kita mulai dialihkan, pola pikir kita dimulai. Lalu dia merasa tidak nyaman dan dia keluar dari Google. Dan dia membuat sebuah foundation, yaitu Pusat Penelitian Human Teknologi. Jadi dia menulis begini. Saat ini teknologi telah menyatu erat dengan cara kita membentuk identitas. Teknologi sosmed itu menjadi bagian yang paling utama untuk membentuk identitas kita. Sementara saudara hanya datang ke gereja seminggu sekali dan 2 jam, saudara diingatkan, kamu adalah gereja, kamu adalah murid, kamu adalah penyembah. Tapi dari Senin sampai Sabtu, identitasmu dibentuk oleh teknologi. Facebook, sosial media. Membentuk identitas, cara kita menjalin hubungan satu sama lain, tanpa kita sadar, anak-anak muda, cara menjalin hubungannya sudah berbeda dengan cara kita menjalin hubungan. Kalau kita dulu senang ngumpul, ngobrol, ngopi dan sebagainya. Anak-anak sekarang belum tentu suka seperti itu. Dia lebih senang di kamar dan sebagainya. Dia tidak lagi senang dengan bersosialisasi. Seorang bapak bilang kemarin mau ajak anaknya jalan-jalan. Enggak dulu Pi. Bahkan dia ajak jalan-jalan ke Eropa. Nanti aja Pi malas. Keluar negeri aja udah malas Pak jalan-jalan. Cara kita menjalin hubungan. Cara kita membuat pilihan. Cara kita mengambil keputusan, cara kita memilih, semua diatur oleh Google. Google punya cara untuk mengubah pola pikir kita, pandangan kita. Teknologi, media sosial dan ponsel pintar atau smartphone kita, untuk telah memungkinkan pengaruh dan manipulasi bias dan kelemahan manusia. Hal-hal tersebut dapat menguasai psikologi kita dengan cara yang tidak kita sadari. Psikologi dikendalikan oleh Google. Saya nggak bilang Google itu nggak bermanfaat, karena saya selalu kadang pakai Google. Tapi banyak orang nggak pernah baca Alkitab, dengan datang ke gereja pun dia nggak fokus dengan firman, dia nggak pernah saat teduh. Maka itu dilalap pola perilaku dia, sikap dia, tindakan dia, identitas dia. Nggak pernah kepikir jadi kepikir. LGBT itu semua jadi memicu cara berpikir anak-anak muda. Yang nggak pernah berpikir yang namanya LGBT+. Tapi karena ngelihat gaya hidup si A, gaya hidup si B, mulai kepikir, bagaimana kalau gue sama seperti dia? Semua pola pikir dilatih, dikembangkan, didrive oleh itu semua. Pertumbuhan gereja, ya.
Tahun 2009, saya kasih satu garis, pertumbuhan gereja mengalami penurunan. Ini di Amerika, Bapak Ibu. Tahun 1993 sampai 2020, di mana grafiknya stabil, mulai start 2009, kehadiran di gereja menurun semua. Ya, secara total di Amerika. Tahun 2008, pemakai YouTube 278 juta, pemakai Facebook 93 juta. Tahun 2008. Tahun 2010, pemakai Facebook naik menjadi 500 juta. Pemakai YouTube 474 juta. Jadi sosmed itu meledaknya di Facebook. Pung! Facebook langsung menyusul di tahun 2010. Tahun 2022, pemakai Facebook 2 miliar 912 juta dan YouTube nomor 2. Jadi pemakainya melesat. Pemakai Facebook. Dan itu mulai start 2010. Setelah dicek, pas di tahun 2009, waktu gereja mulai menurun, pemakai Facebook naik. Jadi begini, Facebook makin naik peminatnya, jumlah gereja makin menurun. Ada orang bilang, mungkin dikait-kaitkan saja. Tapi peneliti ini dari McLendon, pemilik CBN, yang hari ini banyak meneliti, dan dari Barna, bilangan research, yang meresearch. Jadi dengan pemakaian sosial media naik, pertumbuhan gereja menurun. Apalagi kan pandemi, Pak. Orang mulai dilatih untuk tidak ke gereja, dan jawabnya, kok nggak ke gereja? Online. Kok nggak ke gereja? Online. Jadi pertumbuhan mulai menurun. Dan puji Tuhannya, kita mesti berikan tepuk tangan untuk Indonesia. Tuh kan tepuk tangan. Indonesia peringkat nomor 1 pemakai sosial media per hari 6,2 jam. Nomor 1 di dunia. Congratulations. Hebat Indonesia. Pemakai sosmednya 6,2 jam rata-rata per hari. Scrolling, berita pokoknya. Sambil doa dikit-dikit lihat Facebook. Ya, bangun pagi lihat Instagram. Jadi Indonesia nomor 1, Pak. Jangan tepuk tangan lagi ya. Jangan tepuk tangan lagi. Jadi bayangin, kita ini waktu sebelumnya, ini hari ini. Sebelumnya Indonesia 28,5 jam seminggu itu lihat medsos. Ke gereja cuma 2 jam seminggu. Bayangin 28 jam lihat medsos, 2 jam ke gereja. Berarti berapa kali lipat? 14 kali lipat. Berita-berita yang masuk dengan berita firman Tuhan 14 kali lipat. Jauh lebih banyak daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhannya hanya khotbah 45 menit. Bisa bayangin nggak? Pemuritan mana yang paling kencang? Bisa bayangin nggak? Identitas anak-anak kita ditentukan oleh siapa? Bisa bayangin nggak? Google tahu dia suka olahraga. Google tahu dia suka game. Begitu dia buka, banyak berita-berita mengenai game. Karena algoritma mencatat, dia selalu masuk ke browsing ini, dan tiap dia klik, dicatat. Sehingga, setiap kali dia buka lagi, itu semua masuk ke dalam kehidupan dia. Secara identitasnya, pola pikirnya sudah mulai berubah. Jadi, mari Bapak Ibu, beritakan Injil, mulai dari keluarga kita dulu. Generasi anak, generasi muda. Orang yang suku terhilang bukan lagi di kampung-kampung, di hutan-hutan. Tapi di dalam rumah kita. Itu ada suku terabaikan, suku terhilang. McLendon, dia kesaksian. Dia lihat seorang anak datang pada mamanya. Dia rengek-rengek, mama minta handphone dong, minta handphone. Mamanya nggak kasih. Dia makin kuat. Dia paksa mamanya, dia marah mamanya, mama minta handphone. Begitu marahnya tuh anak, nangis, teriak-teriak, minta handphone.
Sampai mamanya nggak enak hati sama McLendon. Seorang pendeta hamba Tuhan. Hanya mama kasih handphone. Yo nih, handphone. Tapi janji ya hanya 1 jam ya. Dan ingat, bukannya hanya YouTube Kids, khusus untuk anak-anak. Begitu mama kasih handphone, langsung berubah total jadi baik. Senyum. Dia seperti ada malaikat turun dari surga. Langsung jadi iya mah. Jadi baik sekali, berubah yang tadinya begitu kasarnya, begitu kasih handphone, jadi baik sekali. Berubah total. Akhirnya dia pakai itu handphone, mamanya lupa. Kebablasan jadi 2,5 jam. Dan buka YouTube Kids-nya hanya 5 menit. Selebihnya TikTok, Instagram, semua dalam waktu 2,5 jam ada 100 berita yang dilihat. Pendeta itu ngintip. Lagi lihat apa? Loh, Tuhan Yesus matang. Ada gambar pornografi. Ada LGBT. Ya. Ada gaya hidup bebas. Jadi pendeta itu ngintip, itu anak lihat apa? Ternyata semua dia scrolling dari TikTok semua. Dan mamanya lupa, janjinya 1 jam, hanya YouTube Kids, tapi ternyata dia buka akses semua. Dan anak itu lupa makan, lupa minum, lupa ngapa-ngapain. Pokoknya anteng banget liatin sosmed. 2,5 jam, anteng banget. Terhilang karena teknologi sosmed dan games. Wellsingnya untuk maju ke depan. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, 0 sampai 7 tahun. Ingat, anak usia kecil jangan dimain-mainkan. Itu waktunya Anda mesti bawa ke gereja. Oh dia capek Pak, dia masih kecil nanti ke gereja. Hati-hati. 0 sampai 7 bahkan 7 sampai 12. Itu waktunya dia menyerap semua informasi yang paling kuat masuk otak dia. Yang efeknya berbuah di waktu dia usia muda, buahnya itu hasil yang dia lihat masuk di otaknya waktu dia masih kecil. Jadi akan ada perubahan nanti di usia 20, 18, itu efek dari waktu masih kecil. Otak dia nginget. Saya pernah nanya Michael ingat gak waktu masih kecil kamu ngalamin gini? Ingat Pi. Hah? Kamu masih kecil loh, umur berapa? 2 atau 3 tahun, tapi kamu masih ingat? Iya, ingat. Papi aja dulu lupa. Itulah bedanya otak anak-anak dengan otak kita. Otak kita udah tua. Otak kita cepat lupa. Otak kita kaku. Makanya orang yang tua gak gampang dikelabui, gak gampang digoyang. Kita lihat otak kita besok udah lupa lagi. Tapi anak-anak dia punya otak, apa yang dia lihat dia ingat dalam memori dia. Itu setelah diteliti benar Bapak Ibu. Jadi apa yang masuk dalam otak itu penting sekali. Jadi Senin sampai Sabtu adalah medan pertempuran masa depan. Ya Senin sampai Sabtu adalah medan pertempuran. Keluarga adalah kita, obat penawarnya. Haleluya. Siapkan film, saya akan memutar film. Di mana waktu itu saya pelayanan dengan tim Benikasi. Tapi sebelum putar film, saya mau tayangkan dulu satu slide dulu. Ya. Tsunami kedua yaitu ideologi gender. Saat ini sudah ada lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex, aseksual, affirming plus, semua udah lengkap. Ya. Kurang lebih ada 150 gender saat ini. Di dunia saat ini ada 28 negara yang menyerukan pengakuan gender yang sah berdasarkan identifikasi diri. Jadi anak-anak nggak boleh dipaksa, dia boleh kasih kebebasan, sudah dilegalkan di 28 negara. Bahwa di usia 14 dia punya keputusan, dia punya hak untuk memutuskan saya adalah wanita, saya adalah pria, atau saya gendernya banyak yang bisa dipilih sesuai identifikasi diri. Nah problemnya identifikasi diri dia ditentukan oleh sosmed, apa yang dia lihat. Itu yang mengubah perilaku dia. Bisa sampai sebegitu kalau kita tidak bimbing anak-anak kita Bapak Ibu. Maka dia akan memiliki identitas sesuai yang dikendalikan oleh sosial media. Tsunami ketiga AI.
Udah ratusan AI saat ini. Kita udah nggak bisa ngikutin lagi. Setelah ChatGPT keluar AI baru. Artificial Intelligence. ChatGPT di tahun 2023 itu punya IQ 150, IQ Einstein 155. Tahun 2023 ChatGPT-4 punya IQ 150, Einstein 155. Jadi Einstein lebih tinggi 5. Tapi sudah menemukan tahun 2000 ke depan ChatGPT 5 IQ-nya 1600. Berarti 10 kali lipat teknologi punya IQ yang sangat luar biasa. Itu sampai 1600, yaitu ChatGPT 5. Artinya teknologi sangat luar biasa. Apapun pertanyaan kita, apapun kesulitan kita, semua dia bisa handle. Sampai waktu satu hari nanti anak-anak generasi muda, dia nggak perlu Tuhan lagi. Cukup dia tanya Google, dia tanya ChatGPT 5. Solusi semua ada. Bagaimana mau bikin kue, bagaimana mau ini, bagaimana mau belajar bahasa Mandarin, bagaimana saya untuk mencari pasangan yang sepadan dengan saya, bagaimana kalau saya lagi nggak bergairah, saya lagi males, bagaimana kalau saya mau jalan-jalan ke Jepang, saya mau jalan-jalan dari hari pertama, kedua, ketiga apa, semua akan dijawab. Sampai pada one day kita nggak bisa lagi mengajak anak kita untuk ke gereja. Apalagi seperti kemarin Ibu Yanlin, Ibu Yanlin ada 5 tahun ditinggalkan anaknya Ibu ya, tiba-tiba hilang. Dan akhirnya anak itu kembali, akibat doa seorang ibu. Saya mau sebelum kejadian anak-anak kita hilang dari kita, meninggalkan kita dan melupakan kita, didik pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Yes, amin. Maka dia akan menghormati dan dia akan mengasihi orang tua dia. Dia akan takut pada Tuhan dan menghormati orang tua. Dan dia sayang kepada sesama manusia. Jadikanlah generasi ke depan, generasi yang hebat dan luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada satu film bisa diputar dulu. Saluran pernafasan terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita saksikan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan sakit di lambung, di dalam usus, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan keluar dari tubuh. Gimana rasanya? Lega ya? Kuasa otoritas daripada Tuhan Yesus, kami katakan kesembuhan terjadi. Tidak batuk, tidak pilek, batuk keluar dari tubuh ini. Batuk, segala radang tenggorokan, kami perintahkan keluar dari tubuh ini. Tubuh ini disegarkan, disembuhkan, darah tinggi, aku hancurkan, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang masih mengingat. Oh enggak ya? Keluar dari tubuh ini, aku perintahkan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan sembuh. Aku perintahkan sembuh. Kasih Tuhan berikan kesehatan kepada anak Bu Eka Dian. Tuhan, kami tolak segala virus, segala batuk pilek, segala yang tidak baik dalam tubuh ini kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan terjadi saat ini. Berkati kandungannya, anaknya sehat, persalinannya lancar nanti Tuhan. Tuhan tolong berikan tubuh yang sehat kepada Ibu Wati, diberikan kekuatan untuk melahirkan dengan baik, normal, dan bayinya akan menjadi bayi yang diberkati, bayi yang sehat, bayi yang
akan selalu dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan. Kau dijamah, disembuhkan. Amin. Tubuhmu dipulihkan. Ya Tuhan Yesus. Sembuh. Dalam nama Sembuh. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Ayo Pak, Yesus. gerakin Pak. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gerakin Pak. Ya, gerakin. Gerakin kakinya. Oke. Kuat, ayo Pak. Kakinya kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berjalan. Ayo Pak. Yesus disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kepintakan keluar dalam nama Yesus. Sambil jalan ke depan Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Dalam nama Yesus. Ayo Pak. Sembuh. Sembuh. Sekarang Ibu lihat Bapak gimana perkembangannya tadi? Ya. Ya. Korintus 9 ayat 16 mengatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Haleluya Yesus, haleluya. Kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan benih kasih ya Bapak. Yes, amin. Hari ini banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Yes. Kami berdoa buat mereka yang terhilang, mereka yang menderita, mereka yang hari ini tidak punya keluarga, yang ada tercecer di sekeliling kami, di sekeliling gereja kami, di daerah Pasar Pagi, Petak 9, di daerah Kolong Tol Pluit Bapak, di daerah Lapangan Pluit ya Bapak. Ada 5 titik Tuhan, di Pasar Cipluk Bapak. Ada banyak sekali mereka yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Ada banyak sekali bahkan ribuan jiwa di sekeliling kami. Kami hanyalah gereja, tapi hari ini kami mau menjadi gereja yang berdampak buat lingkungan kami ya Tuhan. Kami menjadi gereja yang menjadi garam dan terang dunia Bapak, khususnya di lingkungan kami. Ada banyak jiwa yang sudah hari ini mendengar Injil-Mu lewat pelayanan dan ibadah di dalam benih kasih setiap minggu. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan pakai semua hamba-hamba-Mu yang melayani mereka. Tuhan siapkan ladang-ladang yang sudah menguning ini untuk siap dituai ya Bapak. Ya, Tuhan, yang kedua mari pakailah kami semua. Pakailah kami semua yang ada di tempat ini untuk juga memiliki hati untuk memberitakan Injil Tuhan. Mulai dari orang yang paling dekat pada kami maupun kepada orang yang paling jauh Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan yang menentukan langkah-langkah kami dan kami siap Tuhan. Kaki kami untuk melangkah ya Bapak. Ya. Bapak surga, bahkan juga melalui dana kami Tuhan, kami juga bisa dipakai melalui dana kami untuk melakukan pelayanan misi Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Mereka
sejati. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, yang kasih yang sejati, mereka perlukan. Oh, mereka perlukan, mereka perlukan. Kasih Yesus yang besar. Kasih Yesus yang besar, sebagai jalan